Hello, good morning. Our subject for today is about obligation. I will teach about obligation slide by slide. Give your attention, please. Obligation adalah untuk mengungkapkan ide dari sebuah keharusan, berbicara tentang aturan, kewajiban, atau untuk memberi nasihat yang tegas pada orang lain atau pada diri sendiri. Yang termasuk obligation yaitu must, have to, need to, dan should. Jadi obligation itu adalah keharusan atau kewajiban. Yang akan kita bahas untuk pertama kali yaitu adalah must. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri sendiri, yaitu si pembicara, bukan dari luar atau dari orang lain. Contohnya, I must talk to my mother before I leave. Saya harus berbicara kepada ibu saya sebelum saya berangkat. Nah, dalam contoh pertama, keharusan atau kewajiban itu munculnya dari si pembicara tersebut, si saya. Yang kedua, you must leave now. Kamu harus berangkat sekarang. Untuk di kalimat kedua, si pembicara ingin Anda untuk berangkat sekarang. Jadi si pembicaralah yang menciptakan keharusan itu. Must juga digunakan untuk menyatakan kewajiban dalam bentuk tulisan formal. Contohnya, guest must report to staff before using fasilitas. Tamu harus melapor kepada staf sebelum menggunakan fasilitas-fasilitas. Yang kedua, all students must participate in extracurricular activities. Semua siswa harus berpartisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler. Nah, itu kewajiban dalam tulisan formal. Yang kedua adalah have to. Jika must merupakan keharusan yang datang dari si pembicara, maka have to merupakan keharusan yang datang dari luar, atau aturan luarlah yang menciptakan keharusan. Jadi keharusan itu munculnya dari orang lain atau suatu instansi tertentu. Contohnya, I have to wear uniform at work. Saya harus memakai seragam di tempat saya bekerja. Jadi dalam contoh kalimat pertama, keharusan itu datang dari aturan luar, yaitu tempat si sayanya bekerja. Yang kedua, Rita has to finish her work before Friday. Rita harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum hari Jumat. Jadi di contoh kedua, Rita harus melakukannya karena atasannya menyuruh dan batasnya sampai sebelum hari Jumat. Jadi keharusannya munculnya dari si atasan si Rita. Have to juga bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban di masa depan dan masa lampau. Untuk masa depan rumusnya subject plus will have to plus verb 1. Contohnya, I will have to wake up early tomorrow. Saya akan harus bangun pagi cepat besok. Masa lampau, subject plus had to plus verb. Contohnya, they had to present their ID cards to borrow books. Mereka harus menunjukkan kartu pengenal mereka untuk meminjam buku. Nah, jadi sini have to itu munculnya dari aturan luar atau orang lain. Dan yang ketiga adalah need to. Kita menggunakan need to untuk menyatakan bahwa sesuatu itu penting untuk dilakukan. Contohnya, we need to buy groceries. Kita harus membeli grosir. Number 2, he needs to practice more often. Dia harus sering latihan. Number 3, I need to clean my room. Saya harus membersihkan ruangan saya. Number 4, I need to buy food for me. Saya harus membeli makanan untuk saya. Nah, dari keempat kalimat ini, semuanya merupakan kepentingan yang harus dilakukan. Yang keempat adalah should. Selain untuk memberi saran, should juga bisa digunakan sebagai kewajiban untuk diri sendiri. Jadi kewajiban seseorang atas suatu hal. Contohnya, I should go to school before my mom yell at me. Saya harus pergi sekolah sebelum ibu saya berteriak kepada saya. Number 2, I should visit my grandfather now. He lives a mile from here. Saya harus mengunjungi kakek saya sekarang. Dia tinggal 1 mil dari sini. Nah, ini merupakan kewajiban untuk diri sendiri ya. Kewajiban seseorang atas suatu hal. Sedangkan yang need to, kita menggunakannya untuk menyatakan bahwa sesuatu itu penting untuk dilakukan.
Jadi untuk negatifnya kita menggunakan must not, don't have to, don't need to, and should not. Nah, seperti itu. Oke, kamu sudah mempelajari tentang obligation. Sekarang tugas kamu make two example of sentence using must, two example using have to, two example using need to, and two example using should. Good luck and God bless you. Tugas dikirimkan melalui Google Classroom.